Cerita kali ini datang dari seseorang yang sebut saja bernama Putri. Kisah ini membawanya kembali ke tahun 2011 saat ia baru saja lulus dari Akademi Kebidanan. Sebagai seorang tenaga kesehatan muda yang penuh semangat alias fresh graduate, Putri mendaftar ke Dinas Kesehatan dan akhirnya ditempatkan di sebuah desa yang sangat terpencil di Kabupaten Sukabumi. Bayangkan saja medannya. Untuk sampai ke desa tempat Putri bertugas, ia harus melewati akses jalan yang cukup terjal, berbatu, dan membelah pegunungan. Di desa itulah Putri harus tinggal 24 jam. Karena memang di sana sama sekali tidak ada tenaga kesehatan lain. Dia adalah satu-satunya harapan warga setempat jika ada yang sakit atau mau melahirkan. Tantangan pertama yang dihadapi Putri adalah mencari tempat tinggal. Setelah survei ke sana kemari dan berdiskusi dengan warga lokal, pilihan akhirnya jatuh pada sebuah rumah permanen yang lokasinya dianggap paling strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Namun, ada satu fakta yang sempat membuat Putri ragu. Warga di sana memberitahu kalau rumah itu sebenarnya sudah kosong selama 10 tahun. Mendengar fakta itu, Putri sempat berpikir 2 kali. 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk sebuah rumah dibiarkan tanpa penghuni. Tapi karena sulitnya mencari lokasi lain yang strategis, dan warga pun berjanji akan menjamin keamanannya, Putri akhirnya setuju. Mau tidak mau, ia harus menempati rumah itu demi tugas negara. Saat pertama kali masuk untuk bersih-bersih, Putri langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Rumah itu punya 3 kamar, 1 di pojok dekat kamar mandi, 1 dijadikan gudang obat, dan ruang tengah yang luas disulap jadi tempat praktik. Meskipun bangunannya permanen dan punya halaman luas di belakang, hawa di dalamnya terasa berat. Kecurigaan Putri tentang rumah itu akhirnya terjawab saat ia mengobrol dengan salah satu kader desa. Sang kader membocorkan rahasia kelam kenapa rumah itu ditinggalkan begitu lama. Ternyata pemilik rumah sebelumnya dikenal memiliki pegangan. Konon, ada semacam benda pusaka yang ditanam di halaman belakang rumah itu. Tidak ada yang tahu persis benda apa itu, tapi keberadaannya diyakini membuat penghuni baru tidak akan betah. Bahkan sebelum Putri, sudah ada perawat yang mencoba tinggal di desa itu, tapi tidak bertahan lama. Meski sempat ketar-ketir mendengar cerita soal pusaka itu, Putri berusaha berpikir positif. Hari-hari awal berjalan lancar, sampai akhirnya gangguan itu mulai muncul di minggu kedua. Kejadian aneh pertama terjadi sore hari sekitar pukul 4. Saat itu Putri sedang membereskan ruang praktik sendirian. Ia ingat betul meletakkan buku register pasien dan stetoskop di atas meja. Ia lalu pergi ke belakang sebentar, hanya hitungan menit untuk mengambil alat. Namun saat kembali ke ruang depan karena ada pasien datang, Putri dibuat bingung setengah mati. Buku register yang tadi jelas-jelas ada di atas meja, tiba-tiba sudah berpindah posisi ke atas tempat tidur periksa pasien. Padahal tidak ada siapa-siapa selain dirinya di sana. Putri hanya bisa membatin dan berusaha menepis rasa takutnya demi terlihat profesional di depan pasien. Teror berlanjut semakin intens saat malam tiba. Desa itu kalau malam sungguh sunyi. Hanya suara babi hutan dan anjing hutan yang menjadi musik latar setiap malam. Sekitar pukul 10 atau 11 malam, saat Putri sudah bersiap tidur, terdengar suara ketukan di pintu depan. Awalnya pelan,
Tapi lama-kelamaan ketukan itu makin kencang dan tidak sabaran. Anehnya, tidak ada suara panggilan Bu Bidan, layaknya pasien yang butuh pertolongan. Karena penasaran dan khawatir itu pasien darurat, Putri memberanikan diri mengecek keluar. Namun saat pintu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Halaman depan kosong melompong. Kejadian itu sukses membuat mental Putri down malam itu, sampai ia harus memanggil tetangga untuk menemaninya. Gangguan tidak berhenti di situ. Pukul 3 dini hari mereka terbangun karena suara lemparan kerikil yang menghantam pintu depan. Saat tetangga yang menemani Putri mengecek keluar, kerikil-kerikil itu memang berserakan di lantai, tapi si pelemparnya tidak ada. Mustahil ada orang iseng jam 3 pagi di tengah desa terpencil. Sejak saat itu, suara gaduh dan lemparan batu menjadi menu pembuka teror di rumah dinas tersebut. Namun, pengalaman paling mengerikan justru terjadi di luar rumah. Saat Putri harus menolong persalinan darurat di tengah malam. Waktu itu sudah larut malam ketika Putri dipanggil ke rumah pasien yang lokasinya cukup jauh. Masuk ke pelosok dengan jalanan menurun curam, melewati hutan bambu. Putri berangkat diantar iring-iringan 3 motor yang dikendarai warga dan Pak RT. Suasana perjalanan sangat mencekam karena minim penerangan. Salah satu motor pengiring bahkan lampunya mati dan penumpangnya hanya mengandalkan obor minyak manual. Saat mereka melintasi area hutan yang rimbun, tiba-tiba lampu motor yang ditumpangi Putri mati total. Seketika gelap gulita menyergap. Di tengah kegelapan itulah, obor yang dibawa motor di sebelah Putri mendadak padam. Apinya mati bukan karena habis minyak, melainkan seperti ditiup dengan kencang. Putri sempat panik dan menegur bapak pembawa obor, tapi si bapak justru bersumpah dengan wajah pucat bahwa dia tidak meniupnya. Dia juga merasakan ada hembusan angin aneh yang mematikan api itu. Saat mata mereka mulai terbiasa dengan kegelapan, Putri melihat sesuatu berdiri sekitar 50 meter di depan mereka, tepat di dekat pohon besar dan rimbunan bambu. Ada sosok berbaju putih lusuh dengan rambut panjang terurai ke depan menutupi wajah. Sosok itu diam mematung di pinggir jalan. Putri mencoba memicingkan mata, berharap itu hanya ilusi optik. Tapi sosok itu nyata. Anehnya, semakin motor mereka mendekat pelan-pelan, sosok itu justru bergerak mundur menjauh, seolah sedang mempermainkan mereka. Meski wajahnya tertutup rambut, Putri bisa melihat samar-samar ada 2 titik merah menyala dari balik rambutnya. Matanya merah, menatap tajam ke arah rombongan Putri. Badan Putri seketika terasa berat, seolah ada beban ratusan kilo menindih punggungnya. Ia hanya bisa diam membeku, membiarkan rombongan motor itu lewat perlahan, tanpa berani memberitahu yang lain agar tidak terjadi kepanikan massal di tengah hutan. Singkat cerita, setelah persalinan selesai dan bayi lahir dengan selamat, Putri harus pulang lagi ke rumah dinasnya menjelang waktu subuh, sekitar jam 3:30 pagi. Rombongan kini tinggal 2 motor, dan mereka harus melewati jalan angker yang sama. Firasat Putri benar. Sosok itu masih di sana, tapi kali ini wujudnya berbeda. Di lokasi yang sama, Putri melihat sosok putih terbungkus kain kafan. Yang bikin Putri nyaris histeris, pocong ini tidak diam. Dia melompat-lompat dengan gerakan yang tidak wajar. Pocong itu melompat tinggi sekali sampai ke atas pohon, lalu turun lagi ke tanah, dan melompat naik lagi dengan gerakannya yang cepat. Putri sampai menampar pipinya sendiri untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Sakit itu nyata. Dengan gemetar ia bertanya pada Pak RT yang menyetir,
apakah dia melihat benda putih di depan. Tapi Pak RT hanya menjawab datar kalau dia tidak melihat apa-apa dan meminta Putri untuk tenang. Setelah serangkaian teror di jalanan hutan dan gangguan-gangguan kecil di rumah dinas, mental Putri perlahan mulai tergerus. Bayangkan saja, dia tinggal sendirian di rumah bekas kosong 10 tahun, di desa terpencil, dengan gangguan yang datang silih berganti setiap malam. Putri mencoba bertahan dengan cara memperbanyak ibadah. Setiap habis maghrib, dia menyetel suara murotal Al-Quran, berharap lantunan ayat suci bisa membuat suasana rumah menjadi lebih adem dan penghuni lain di sana merasa gerah lalu pergi. Tapi rasa takut manusiawi tetap ada. Memasuki bulan ketiga atau keempat, Putri merasa sudah mencapai batasnya. Dia butuh teman, dia butuh kehadiran manusia lain agar tidak merasa sendirian menghadapi teror ini. Akhirnya, Putri menghubungi 2 sahabatnya yang kebetulan sedang menyusun tugas akhir kuliah. Dengan dalih mengajak liburan alias healing, Putri mengundang mereka menginap di sana. Sahabat-sahabatnya tentu saja senang. Mereka membayangkan liburan di desa yang asri, udara sejuk, dan pemandangan hijau. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya mereka sedang diundang masuk ke dalam sarang setan. Awal kedatangan mereka, suasana terasa menyenangkan. Teman-temannya memuji lokasi desa yang indah, cocok untuk melepas penat skripsi. Hari pertama dan kedua pun berjalan aman tanpa gangguan. Putri sempat bernapas lega, berpikir mungkin energinya sudah netral karena rumahnya ramai. Namun ketenangan itu ternyata hanya jebakan. Memasuki hari ketiga, teror itu kembali, dan kali ini sasarannya bukan cuma Putri. Sore itu sekitar pukul 5:30, salah satu teman Putri hendak mandi. Saat dia mengambil handuk dan berjalan melewati ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang cukup keras. Ternyata gelas yang ada di atas dispenser, yang posisinya di sebelah TV, jatuh begitu saja ke lantai. Padahal tidak ada angin, tidak ada kucing, dan tidak ada apapun. Teman Putri kaget dan sempat mengomel, mengira itu ulah tikus atau cicak yang jahil. Dia belum sadar kalau itu adalah salam pembuka dari penunggu rumah. Malam harinya, teror meningkat levelnya. Sekitar jam 11 malam, mereka bertiga sedang bersantai di ruang tengah. 2 teman Putri masih asik nonton TV dan teleponan, sementara Putri sudah masuk kamar duluan karena lelah. Di ruang tengah itu, teman-teman Putri memarkir sepeda motor mereka di dalam demi keamanan. Helm-helm diletakkan di lantai, tepatnya di bawah dekat rak TV. Saat salah satu teman sedang asik menonton, ekor matanya menangkap pergerakan di lantai. Sebuah helm yang tergeletak diam, tiba-tiba bergeser sendiri. Awalnya dia mencoba tidak peduli, berpikir mungkin lantai itu miring atau matanya yang salah lihat. Tapi tak lama kemudian helm itu bergeser lagi. Gerakannya pelan, tapi pasti. Bukan menggelinding, tapi seperti ditarik atau didorong oleh sesuatu. Ketakutan mulai menjalar. Teman itu langsung lari ke kamar Putri dan membangunkannya. Dia minta ditemani karena sudah merasa tidak beres. Putri yang sebenarnya sudah tahu kondisi rumah itu mencoba menenangkan temannya. Dia bilang itu cuma perasaan saja, berusaha menyangkal fakta demi menjaga ketenangan. Putri pun keluar kamar untuk menemani sebentar. Anehnya, saat ada Putri, suasana kembali normal. Tidak ada gangguan. Putri pun menyuruh temannya tidur dan dia sendiri kembali masuk ke kamar. Namun baru saja Putri menutup pintu kamar, kegaduhan pecah di ruang tengah. Secara bersamaan, helm yang tadi bergeser kembali bergerak kasar dan gelas lain yang ada di situ jatuh pecah berantakan. Teman Putri menjerit histeris. Dia langsung sadar kalau rumah ini tidak beres.
Dia memaki-maki keadaan, ketakutan setengah mati karena baru pertama kali mengalami kejadian se ekstrim itu. Malam itu berakhir dengan ketakutan massal, di mana mereka akhirnya tidur berhimpitan, menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian di rumah itu, karena gangguan semakin menjadi-jadi dan teman-teman Putri tidak tega meninggalkan Putri sendirian. Mereka akhirnya memutuskan bertahan di sana selama 2 minggu lebih. Tapi mereka tidak tinggal diam. Salah satu teman berinisiatif untuk melakukan ruqyah syar'iyah guna membersihkan rumah tersebut. Mereka memanggil seorang ustadz tokoh agama setempat yang paham soal hal gaib. Proses ruqyah pun dilakukan bertiga. Dan disinilah rahasia besar rumah itu terbongkar lewat cara yang mengerikan. Saat ayat-ayat suci mulai dibacakan, teman Putri yang berasal dari Palembang tiba-tiba bereaksi keras. Dia mulai mual dan muntah-muntah hebat. Tak lama kemudian, kesadarannya hilang. Tubuhnya diambil alih oleh sosok lain. Teman Putri yang aslinya orang Palembang dan berlogat Sumatera ini tiba-tiba berbicara dalam bahasa Sunda fasih dengan suara yang berubah drastis, berat, serak, dan penuh amarah. Tangannya kaku, jari jemarinya melengkung seperti cakar yang siap menerkam siapa saja. Sosok yang merasuki tubuh temannya itu mulai berbicara kepada Pak Ustadz. Sosok itu mengaku bahwa dia sudah menghuni tempat itu selama ratusan tahun, jauh sebelum rumah itu berdiri. Dia marah besar karena Putri dan teman-temannya dianggap lancang. Mereka datang tanpa permisi, membawa pasien-pasien yang berdarah karena persalinan, dan melakukan aktivitas yang mengganggunya. Ada satu peringatan spesifik yang dilontarkan sosok itu dengan nada mengancam. Dia melarang keras pintu dapur dibiarkan terbuka lama-lama. Entah apa alasannya, tapi itu membuat mereka marah. Sosok itu juga mengklaim bahwa semua penampakan yang Putri lihat sebelumnya, wanita berambut panjang di jalan, sosok tinggi besar hitam, adalah pasukan atau bawahannya. Dia mengancam dengan tegas, jika Putri tidak segera angkat kaki dari rumah itu, dia akan memberikan gangguan yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Putri hanya bisa terduduk lemas menyaksikan sahabatnya menggeram dan mengancam dengan mata melotot. Dia dilema hebat. Di satu sisi, nyalinya sudah ciut. Di sisi lain, dia terikat sumpah profesi dan kontrak kerja untuk melayani masyarakat di desa terpencil itu. Proses ruqyah itu akhirnya berhasil menyadarkan temannya, tapi tidak berhasil mengusir sosok itu sepenuhnya. Pak Ustadz menjelaskan bahwa energi di rumah itu luar biasa besar. Masalahnya bukan sekadar jin numpang lewat, tapi ada kaitannya dengan pusaka yang ditanam pemilik lama di halaman belakang. Selama pusaka itu belum ditemukan dan dicabut, gangguan itu akan terus ada. Minggu-minggu berikutnya, ruqyah menjadi rutinitas. Seminggu bisa 2-3 kali Pak Ustadz datang. Tapi hasilnya nihil. Gangguan tetap ada, seolah menantang mental Putri setiap hari. Belum cukup dengan teror di dalam rumah, teror di luar rumah pun makin menjadi-jadi. Di masa itu, desa tersebut tiba-tiba digegerkan dengan isu hantu selendang merah. Sosok ini muncul setiap hari Jumat tengah malam, berdiam diri sekitar 100 meter dari tempat praktik Putri. Konon hantu ini mengincar laki-laki yang lewat. Isu ini begitu santer dan mencekam sampai-sampai mengubah pola hidup masyarakat di sana. Suami-suami yang biasanya mengantar istri mereka berobat atau melahirkan ke tempat Putri di malam hari mendadak jadi pengecut. Mereka tidak berani keluar malam. Banyak pasien yang akhirnya datang sendiri atau menunda berobat karena tidak ada yang berani mengantar melewati titik kemunculan hantu selendang merah itu.
Putri merasa benar-benar terisolasi. Di dalam rumah diteror sosok penunggu ratusan tahun. Di luar rumah dikepung teror selendang merah. Setahun pertama pengabdiannya di desa itu benar-benar terasa seperti neraka. Namun, karena tidak ada pilihan lain dan pengganti dirinya belum ada, Putri terpaksa memperpanjang kontraknya memasuki tahun kedua. Dia mulai berdamai dengan keadaan, mencoba masa bodoh dengan gangguan yang ada. Waktu pun bergulir, Putri sudah memasuki tahun ketiga pengabdiannya. Ia sudah mulai terbiasa, atau lebih tepatnya memaksa diri untuk terbiasa dengan gangguan di rumah dinasnya. Ia mencoba bersikap masa bodoh, menganggap mereka yang tak kasat mata itu hanyalah tetangga beda alam. Namun, ujian sesungguhnya bagi seorang bidan desa bukan hanya soal hantu di rumah, tapi juga berhadapan dengan kepercayaan mistis yang masih sangat kental di masyarakat. Di tahun ketiga inilah, Putri menangani seorang pasien ibu hamil yang kisahnya tidak akan pernah bisa ia lupakan. Pasien ini adalah seorang pendatang, istri dari warga asli desa tersebut. Saat pertama kali periksa ke Putri di usia kandungan 6 atau 7 bulan, pasien ini sangat kooperatif. Orangnya ramah, antusias dengan penjelasan medis, dan sangat nyambung diajak bicara. Mengingat ini adalah kehamilan anak keempat dan usianya sudah di atas 40 tahun, Putri memberikan perhatian ekstra karena masuk kategori risiko tinggi. Sebagai bidan desa, Putri punya tugas bermitra dengan dukun beranak atau biasa disebut paraji. Di desa itu ada sosok Mak Paraji yang sangat legendaris dan disegani. Mak Paraji ini punya ritual khusus setiap menangani ibu hamil. Suatu hari, Putri diajak mendampingi Mak Paraji memeriksa si pasien ibu hamil tadi. Disinilah Putri melihat ritual yang tidak masuk akal medis. Mak Paraji mengeluarkan sebuah benda kecil terbuat dari besi. Bentuknya samar-samar, mirip keris kecil atau patung logam. Benda itu dicelupkan ke air, dimantrai, lalu ditempelkan dan diusap-usapkan ke perut ibu hamil. Saat Putri bertanya dengan sopan apa fungsinya, Mak Paraji dengan enteng menjawab bahwa itu adalah sarana agar persalinan lancar dan bayinya selamat. Putri hanya bisa diam, menghormati kearifan lokal meski batin medisnya berontak. Keanehan mulai terjadi saat usia kandungan memasuki 8 bulan. Pasien yang tadinya ramah dan murah senyum mendadak berubah drastis. Saat datang kontrol ke tempat Putri, tatapan matanya berbeda. Dia menatap Putri dengan sorot mata penuh kebencian, tajam namun kosong. Dia menjadi pendiam dan seolah-olah menyimpan amarah yang besar tanpa alasan yang jelas. Putri mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya mood swing bawaan hormon ibu hamil. Tibalah hari persalinan. Malam itu, sekitar jam 9 atau 10, keluarga pasien menelepon Putri. Katanya si ibu sudah mulas-mulas. Putri pun datang ke rumah pasien. Begitu sampai di sana, suasana magis langsung menyambutnya. Di kamar pasien, Mak Paraji sudah standby lengkap dengan persenjataan mistisnya. Ada kemenyan yang dibakar, bunga-bunga, air doa, rumput Fatimah, dan tentu saja benda besi keramat tadi. Putri langsung memeriksa kondisi fisik pasien. Hasilnya mengkhawatirkan. Pembukaan sudah 6, tapi wajah pasien pucat pasi dan tekanan darahnya sangat tinggi. Ini tanda bahaya. Secara medis pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit. Tapi drama dimulai. Pasien menolak makan dan minum. Saat ditawari teh manis untuk tenaga, pasien malah mengamuk. Dia melempar gelas teh itu sampai pecah berkeping-keping. Pasien itu duduk dengan tatapan kosong, sering melihat ke arah atas dan terus-terusan marah. Di tengah ketegangan itu, Mak Paraji justru melarang Putri membawa pasien ke rumah sakit.
Dengan percaya diri, si Mak bilang kalau dia sudah menolong ratusan orang lahiran dengan selamat. Bahkan ada yang jadi camat. Dia yakin bisa menangani ini dengan mantranya. Kondisi makin kacau ketika pasien tiba-tiba minta minum. Tapi permintaannya aneh. Dia tidak mau air putih atau teh, dia meminta kopi hitam panas. Benar-benar panas mendidih. Keluarga yang ketakutan menuruti saja. Segelas kopi hitam panas disuguhkan. Dan teman-teman bayangkan, kopi yang asapnya masih mengepul itu diminum oleh si pasien dalam sekali tenggak, tanpa meniupnya, tanpa merasa kepanasan sedikit pun. Putri sampai ngeri melihatnya. Efeknya instan, pasien terlihat segar sesaat, tapi tak lama kemudian kembali lemas dan tatapannya kosong lagi. Hal ini berulang sampai dia menghabiskan 3 gelas kopi panas. Tak berhenti di situ, Mak Paraji melakukan ritual sembur alias dibura. Air dikumur-kumur oleh si Mak sambil baca mantra, lalu disemburkan mentah-mentah ke wajah dan tubuh pasien. Putri yang melihat itu hanya bisa mengelus dada. Puncaknya, Mak Paraji menyuapkan telur mentah ke mulut pasien, memaksanya menelan bulat-bulat dengan dalih agar bayi cepat keluar licin. Setelah menelan telur mentah itu, bukannya kontraksi persalinan yang bagus, pasien justru mengamuk dengan tenaga yang luar biasa besar. Tekanan darahnya makin melonjak. Nyawa ibu dan bayi kini di ujung tanduk. Putri sadar dia tidak bisa lagi berkompromi dengan tradisi yang membahayakan ini. Dia harus tegas. Putri akhirnya menggunakan kartu asnya. Dia mengancam menggunakan peraturan desa yang baru bahwa persalinan berisiko yang ditahan oleh Paraji bisa berurusan dengan polisi. Mendengar kata polisi, nyali Mak Paraji ciut. Dia akhirnya mengizinkan pasien dibawa, tapi dengan syarat dia ikut. Tantangan berikutnya adalah transportasi. Tidak ada ambulans, yang ada hanya mobil pick-up bak terbuka yang ditutupi terpal seadanya. Malam itu, di atas bak mobil terbuka yang melaju menembus gelapnya hutan Sukabumi, teror sesungguhnya terjadi. Pasien yang seharusnya lemas karena mau melahirkan, justru memiliki tenaga seperti monster. Dia mengamuk di atas mobil. Infus yang sudah dipasang Putri ditarik paksa sampai lepas. Darah menetes. Pasien berteriak-teriak memaki suaminya dan Putri. Dan kalimat yang diteriakkan pasien itu bikin merinding. Dia tidak berteriak kesakitan, melainkan berteriak posesif. "Kenapa kalian menolongnya? Jangan ganggu, ini punya saya." Dia menunjuk-nunjuk perutnya sendiri, seolah-olah bayi di dalamnya adalah milik sesuatu yang lain. Suaminya sampai kewalahan memegangi istrinya yang memberontak hebat, mencoba melompat dari mobil yang sedang berjalan. Putri yang duduk di situ hanya bisa berdoa. Dia sadar, yang dia hadapi saat ini bukan sekadar medis, tapi ada campur tangan kekuatan lain yang sedang berusaha mengambil nyawa ibu dan bayi itu. Singkat cerita, rombongan akhirnya tiba di IGD rumah sakit. Putri langsung berteriak minta tolong kepada petugas medis yang berjaga. Kondisi sudah sangat darurat, pembukaan jalan lahir sudah hampir lengkap, sekitar bukaan 8 atau 9. Normalnya, ibu hamil di fase ini sudah lemas, menahan sakit yang luar biasa, dan tidak sanggup banyak bergerak. Tapi tidak dengan pasien ini. Begitu diturunkan dari mobil dan hendak dipindahkan ke bed rumah sakit, pasien ini malah melompat turun. Ya, dia melompat dengan lincah. Dia berlarian di ruang IGD sambil memukuli perutnya sendiri dengan keras. Dia memukuli perutnya yang besar seolah ingin menyakiti bayi di dalamnya.
Dia berteriak histeris, menunjuk-nunjuk semua petugas medis dan melarang siapapun untuk menolongnya. "Jangan ditolong, biarkan aja. Ini punya saya, mau saya bawa," teriaknya dengan suara yang bukan miliknya. Satu ruangan IGD panik, pasien lain ketakutan, perawat bingung. Tenaga wanita ini besar sekali, seperti tenaga kuli. Beberapa petugas keamanan dan perawat laki-laki sampai harus turun tangan memeganginya. Dia memberontak layaknya preman yang sedang mengamuk, bukan seperti ibu yang mau melahirkan. Akhirnya, dengan paksa, mereka mendudukannya di kursi roda dan membawanya masuk ke ruang bersalin. Di ruang bersalin, drama berlanjut. Dokter spesialis kandungan sudah siap. Tapi si pasien bukannya kooperatif, malah makin agresif. Infus ditarik lepas lagi, alat-alat medis diacak-acak. Bahkan saat dokter hendak memeriksa, pasien ini menendang dokter tersebut tepat di bagian dada. Dokter itu kaget setengah mati. "Ya ampun, ini ibu galak banget," keluh dokter itu. Tapi karena profesionalisme, tim medis tetap bekerja di bawah tekanan teror mental si pasien. Di sela-sela itu, mulut pasien tak henti-hentinya menyumpah serapah, mengklaim bahwa bayi itu adalah tumbal yang harus dia serahkan. Akhirnya, bayi perempuan itu lahir dengan selamat. Dokter anak langsung menangani bayinya. Sementara ibunya masih belum tenang, masih dengan tatapan tajam dan napas memburu penuh amarah. Di momen inilah kejadian ironis terjadi. Medis sudah kewalahan menenangannya, obat penenang pun sepertinya tidak mempan. Tiba-tiba, Mak Paraji yang ikut sampai ke rumah sakit masuk ke ruangan. Mak Paraji kemudian mendekati pasien. Dia mengeluarkan lagi benda pusaka kecil dari logam yang tadi dipakai di rumah. Benda itu dia tempelkan ke kening dan ubun-ubun si pasien. Ajaib. Dan ini benar-benar di luar nalar medis. Seketika itu juga, pasien yang tadi mengamuk seperti banteng ketaton langsung diam. Tubuhnya lemas, matanya terpejam, dan dia tertidur tenang. Emosinya yang meledak-ledak tadi hilang begitu saja, seolah disedot oleh benda pusaka itu. Putri hanya bisa melongo menyaksikan ilmu Mak Paraji bekerja di depan matanya sendiri. 2 atau 3 jam kemudian, pasien itu sadar, dan anehnya dia kembali menjadi ibu yang lembut dan sopan seperti sedia kala. Dia bingung melihat sekelilingnya. Dia sama sekali tidak ingat kalau dia baru saja melahirkan. Dia bahkan tidak ingat kalau dia sempat mengamuk, minum kopi panas mendidih, makan telur mentah, dan menendang dokter. Ingatan terakhirnya adalah dia sedang diperiksa di rumahnya sendiri. Saat Putri menjelaskan bahwa bayinya sudah lahir, si ibu baru percaya setelah meraba perutnya yang sudah kempes. Lalu pasien itu bercerita dengan wajah ketakutan. Dia bilang, selama dia hilang ingatan itu, dia merasa jiwanya dibawa pergi ke suatu tempat asing. Dia ditarik paksa oleh sosok laki-laki tinggi besar, bertelanjang dada, memakai celana compang-camping, rambutnya acak-acakan, dan memiliki taring panjang. Sosok menyeramkan itu terus memaksanya ikut. "Ayo ikut saya, kamu punya saya." Begitu kata makhluk itu dalam penglihatan si pasien. Mendengar cerita itu, keluarga pasien, terutama kakak iparnya, langsung pucat. Saat Putri mengobrol terpisah dengan keluarga, terkuaklah dugaan mengerikan di balik kejadian ini. Ternyata tetangga dekat rumah mertua pasien, tempat pasien tinggal selama hamil, diketahui memelihara jenglot. Konon, pemilik jenglot ini biasanya rutin membeli darah ke PMI untuk memberi makan peliharaannya. Namun, belakangan ini dia sudah tidak bisa lagi membeli darah.
Ditambah lagi, sempat ada konflik pribadi antara si pemilik jenglot dengan mertua pasien. Keluarga menduga karena stok darah habis dan ada dendam pribadi, si pemilik jenglot mengirimkan peliharaannya, sosok tinggi besar bertaring itu, untuk mengambil nyawa si ibu dan bayi sebagai tumbal pengganti. Jika Putri tidak ngotot membawanya ke rumah sakit, dan jika pertolongan telat sedikit saja, mungkin nyawa ibu dan bayi itu sudah melayang diambil oleh sosok tersebut. Pasca kejadian itu, Putri berkonsultasi lagi dengan Pak Ustadz yang biasa meruqyah rumahnya. Pak Ustadz menyarankan agar pasien tidak boleh kembali ke desa itu minimal selama empati 10 hari. Energinya masih rawan. Keluarga menuruti saran itu. Pasien diungsikan ke rumah saudaranya di kecamatan lain. Dan benar saja, selama di pengungsian, kondisi ibu dan bayi sehat walafiat, tidak ada gangguan, dan mental ibunya kembali normal 100%. Sebagai rasa terima kasih karena merasa nyawanya diselamatkan oleh ketegasan Putri, si ibu menamai bayi perempuannya dengan nama depan Putri, sama dengan nama sang bidan. Setahun kemudian, mereka bertemu lagi saat imunisasi. Si ibu bercerita kalau dia sudah pindah permanen, tidak mau lagi tinggal di desa mertuanya itu karena trauma. Dia bersyukur selamat dari upaya penumbalan yang mengerikan itu. Bagi Putri sendiri, kejadian ini menjadi titik balik. Setelah kontraknya selesai di tahun itu, Putri memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tugasnya. Dia merasa sudah cukup. 3 tahun hidup berdampingan dengan teror pusaka di dalam rumah, hantu pocong di hutan, selendang merah, hingga duel nyawa melawan santet jenglot, sudah lebih dari cukup untuk mentalnya. Putri akhirnya pindah, meninggalkan desa terpencil di Sukabumi itu beserta segala misteri kelam yang terkubur di dalamnya. Rumah dinas itu pun kembali kosong, menunggu penghuni baru selanjutnya yang entah akan sekuat Putri atau tidak. Sekian cerita dari Putri, terima kasih sudah menyimak. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.